Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita buat sahabat-sahabat kita yang berada di Lampung dan yang berada di daerah Anyar. Kita doakan semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala tempatkan mereka di tempat yang terbaik dan Allah tabahkan keluarga-keluarga mereka. Dan semuanya kita kirimkan Al-Fatihah. Sedikit Al-Fakir membahas tentang kenapa musibah ini sering terjadi kepada kita dan tidak putus-putusnya berada di dunia ini. Sesuai yang berada dalam sabda Nabi SAW, kalau jika Nabi yang berkata itu tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa diingkar. Tanda-tanda kiamat itu salah satunya kata Nabi akan terjadi gempa-gempa dahsyat, gempa-gempa yang kuat dan menghancurkan semua bangunan yang kuat yang ada di dunia ini. Laut Allah keluarkan, Allah muntahkan laut. Bumi juga Allah muntahkan, Allah hancurkan. Semua pasti ada musabab, pasti ada sebabnya. Dan salah satu sebab dari semua itu, kenapa Allah muntahkan bumi, kenapa Allah muntahkan laut. Kalau kita baca dalam Hizib Bahar, bahar itu artinya laut. Tsunami, air laut keluar. Kama sakhartal bahra li Musa alaihissalam. Bagaimana engkau membelah laut untuk Nabi Musa alaihissalam. Itu lokasi yang baik kepada Nabi Musa alaihissalam. Giliran kita sudah mencintai Nabi Allah, sudah mencintai Rasulullah, tapi Allah muntahkan air laut itu kepada saudara-saudara kita yang berada di Lampung dan Anyar. Itu salah satu musababnya mengganggu atau menghancurkan zuriyah Nabi SAW. Salah satu dari pesan Rasulullah SAW, barang siapa yang menzalimi wali-waliku, keturunanku, man adiyali waliyan faqad adzantuhu lil harbi, yang memerangi waliku, yang memerangi keturunanku, kata Allah, bukan kata Nabi, kata Allah, man adiyali waliyan faqad adzantuhu lil harbi. Tidak ada kata Nabi, Allah yang mengatakan. Akan tetapi Rasul bilang, qala Rasulullah SAW wa qala Allah Ta'ala, hadis qudsi, man adiyali waliyan faqad adzantuhu lil harbi. Yang memerangi keturunan wali Allah, yang memerangi wali-wali Allah yang ada di muka bumi ini, ingat, faqad adzantuhu lil harb, akan Allah umumkan perang. Itu Allah langsung bilang dalam hadis qudsi, Allah sampaikan melalui Nabi, ya Muhammad, man ajali walina waliyat faqad adzantuhu lil harb. Yang memerangi waliku, yang memerangi sir-sirnya Allah, yang memerangi penjaga-penjaga bendera Islam, faqad adzantuhu lil harb. Ingat Muhammad, akan aku umumkan perang. Maka dari itu semuanya sama-sama dari tahun ini, tidak hanya dari tahun, dari sekarang jangan ada satupun yang menzalimi keturunan Nabi. Jangan ada satupun yang mengganggu keturunan Nabi. Itu musababnya ialah Allah muntahkan laut ini, Allah muntahkan bumi ini. Itu musababnya. Tadi kita sudah bahas tentang bahar. Kama sakhartal bahra li Musa alaihissalam. Laut ini Allah Subhanahu wa taala kasih yang baik kepada Musa, yaitu membuka laut itu. Kama sakhartal bahra li Musa itu maksudnya ialah Allah membuka laut itu dan Nabi Musa berjalan di atas tanah. Sedangkan tanah itu adalah bekas pembukaannya laut yang Allah bukakan. Allah bukakan laut, ini tanah, Nabi Musa berjalan di situ. Firaun tenggelam, masuk dia ke dalam laut, Allah dapatkan kembali. Sakhartal bahr, laut. Allah sudah mungkin mulai bosan sama kita, makanya Allah sakhartal bahr. Makanya Allah memuntahkan laut ini, memuntahkan bumi ini kepada kita. Afala tatadzakkarun, kamu mikir gak, kata Allah. Saya sudah kasih otak sama kamu, tapi kamunya nggak mikir. Afala taqil, afala tatafakkarun, afala tatadzakkarun. Wattaqu ya ulil albab. Makanya bersama-sama dari musibah ini kita sudah harus belajar
Jangan kita pernah menzolimi keturunan Nabi. Jangan sekali-kali membuat bahar laut itu marah. Jangan sekali-kali membuat bumi itu marah. Sekali bumi marah, ingat akan Allah umumkan barangnya. Sekali kita menzolimi ulama-ulama, innal ulama warasatul anbiya. Innallaha yadhibu ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathhira. Sesungguhnya Allah menyucikan ahlul bait, keturunannya Imam Hasan dan Imam Husain. Wa yudhibu ankumur rijsa ahlal bait, dan menghindarkan semua kotoran ahlul bait. Wa yutahhirukum tathhira, dan mensucikan keturunan ahlul bait. Maka dari sini, walaupun Al-Fakir masih sedikit ilmunya, tapi dari sini Al-Fakir, untuk diri Al-Fakir dan semuanya yang menonton video ini, sama-sama kita bermuhasabah, sama-sama kita introspeksi diri dari musibah yang telah Allah berikan semenjak dari Lombok sampai di Lampung dan Anyar. Kita sudah harus belajar kenapa kita masih zolim pada keturunan Nabi, kenapa kita masih zolim kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada ulama yang ada di dunia ini. Dan semuanya cukup sekian dari Al-Fakir. Semoga ini menjadi bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala.